Dari Watu Tumpang sampai ke Curah Bacok yang memproduksi narasi-narasi sejarah, mistisisme, Kalau saya cerita Curah Bacok ini asal usulnya syukur nganter. ekonomi perdagangan, prostitusi, sarana dan prasarana, perampokan, dan pencurian lampu, serta pembunuhan kekelaman. Nampaknya sesegera mungkin dilanjutkan dari kegiatan kami sebelumnya, yang basisnya adalah riset di sepanjang hutan karetan tersebut. Wis aku Mas. Kenapa? Dari data-data yang kami dapatkan sebelumnya bisa dikembangkan di mana pasar sebagai strategi kami untuk memproduksi hubungan solidaritas dan kolektivitas tersebut. Boleh takut, benar asli karetan. Asli karetan. Mesti gini, tapi ada awan krungu. Krungu ya. Apa Mas yo? Kan krungu iki Curah Bacok pernah jadi pembacokan. Pasar bisa dibangun dari memori ingatan masyarakat yang berlalu lalang di sana, atau sesepuh, berjualan, berolahraga, dan berpacaran, serta berwisata di sana sepanjang hari tanpa mengetahui banyak peristiwa seperti apa yang diduduki. Tapi bukaan nggih. Gini lho, begini lho. Ya, bukaan niku kan sing gadah Tegal itu kan kathah wadune. Iku jane mau dilumpuk ya dilumpuk ngoten lho Mas. Piye ceritane Pak? Tumpang niki petilasan ya. Nggih, petilasan. Terus kula mireng mau teng mergi napa sing ikut memugarkan namine Pak Jono. Nggih, pilar wau. Biasa lek kegiatane teng waktu tumpang napa mawon Pak? Kegiatan upacara napa pripun? Ya nek kegiatane namung nuwun napa sing dituju nggih kiambak-kiambak. Oh kiambak-kiambak. Nggih, tapi kan napa sing didayu ngoten-ngoten. Lek bengi kan aku kan lek lewat itu kan Tetapi setiap malam, sejauh 3 km lebih hutan, jalan itu penuh dengan kegelapan yang selalu menimbulkan ketakutan, kecemasan, dan pembayangan yang buruk. Dengan mitos harus membunyikan klakson sebagai pamitan terhadap makhluk gaib yang menunggunya di sana. Salamun Salamun. kumpul. Lah ngene iku tarung sak guguran asine Oh kepada. tarung sak. Tarung kok sampai kepadangan wis. Njajal nguji nyali jane. Selain waktu tumpang daerah mriki enten petilasan utawa daerah sing dikeramat kemarin napa? Wonten Napa Pak niku? Gumuk Murti, Mas. Gumuk Murti. Nah, nggih. Tebe dugi mriki. Kinten-kinten enten nek diganjel. Diganjel. Tapi dalane angel Mas lek Dalan ngoten. mriki nggih. terus nami Curah Bacok niku napa sak mantune Piye ta sih jalan? Iku enten yang ditane lho nggih, prodi kan dari Jembereng. Di tiang Mbak Klo enten tukang ikan. Sama sekali tidak ada narasi untuk membuat seperti sindiran atau mungkin sentilan-sentilan tidak ada sama sekali. kriminalitas dan mistisme. Up di media, besoknya dipindahkan.
Ini salah satu cara. Sama contoh kecil dulu ngaji kan Ya. Jepang. Di Jepang banyak desa Kedulun itu ada sebuah kubangan dibiarkan sama pihak desa itu. Ketika Pasar malam juga bisa diciptakan sebagai kenyataan selama seminggu berturut-turut, 29 Oktober sampai 4 November 2022. Gampang. Nah, perkaranya bagaimana nih memunculkan ini bisa menjadi kepentingan elitisme. Bisa elitisme itu bisa berangkat ini penting nih saya jadikan satu icon misalnya. Apa? Untuk mentransformasi landscape yang gelap menjadi terang dengan harapan pihak terkait atau stakeholder bisa terbuka untuk memasang tiang listrik dan lampunya dalam waktu mendatang. Tulisan apakah cukup dengan tulisan bisa memancing kesadaran mereka? Tapi aku pikir sebetulnya kesadaran terkait masalah ini sudah ada di pihak masing-masing. Terus petikannya apa nih yang akan diberikan agar mereka akhirnya mau bersuara juga dan sebagainya. Seni menjadi satu hal yang menarik karena komunikasinya sangat cair. Tinggal bentuknya, cukupkah bikin satu pertunjukan atau pameran atau metode-metode yang lain. Karena memang kalau kita mau masuk ke desa dan menginformasikan satu hal, ya seniman punya satu cara sendiri gitu dengan cara metode artistiknya atau apa yang dibangun melalui karya-karyanya untuk akhirnya isu tersebut bisa tertanam di benaknya dan menjadi partikan yang bergerak. Saya akan memberikan sedikit apa yang kita temukan tadi terkait fenomena-fenomena yang beredar. Di mana selama ini bertahun-tahun sejak saya kecil hingga 26 tahun dengan berlalu lintas di Karetan. Dengan kondisi yang selalu mengkhawatirkan. Fungsi utama nih Mas kecil itu menurut keyakinan yang bagian baik Mas. Yang mboten ada keyakinan nggih. Selama seminggu akan diisi open call, pameran foto, lukisan, performance arts, layar tancap, video dokumenter, dialog budaya, dialog infrastruktur bersama stakeholder, display laporan riset, performance, reportase, karawitan, musik, dan tari berbasis ritual, di mana lembaga kami memiliki latar belakang itu. Terpenuhi syaratnya. Jadi jaranan nggak harus punya titik fokus nganggo lampu. Kowe padang. Kowe padang beres. Jadi sistemnya cuma paralel seperti ini, simpel banget. Ini bisa diterapkan nang awak dhewe pementasan yang desa-desa. Ini nanti tidak akan ada masalah ketika ada tambahan lampu lagi. Ini tidak akan ada masalah. Selain itu, ada lokakarya entrepreneurship yang diampu oleh para pedagang maupun pengelola pasar malam yang mengembangkan produk-produk kebudayaan dalam layar yang lebih global dan luas. Maupun lokakarya tata cahaya sehubungan dengan pertunjukan yang dilakukan di ruang-ruang publik semacam hutan Karetan. Untuk spotnya aja, yang objektifnya apakah kayak misalkan di aula kecamatan atau di desa seperti itu atau di tengah lapangan seperti ini? Ya kalau yang ini keperluannya anggap aja di tengah lapangan. Kami hanya menawarkan beragam alternatif produk budaya dengan strategi pasar memori ingatan. Dari Polsek Purwoharjo hingga kantor desa Gelagah Agung, di mana hutan Karetan itu membentang di antara situs tersebut. Untuk menghindari black di dalam foto, black cat. Tahapannya tentu saja mengumpulkan semua data yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang selanjutnya hendak kami lanjutkan dengan riset lanjutan di bulan Juni sampai September. Dan awal Oktober mempersiapkan rundown dari kegiatan ini.
Kegiatan ini bermanfaat bagi lembaga Wooden Art Project, tentunya yang jaraknya sangat dekat dengan karetan. Tapi jebule sapa iki? Jawa. Sekitar 300 meter menuju hutan yang mayoritas latar belakang anggotanya adalah penari, dan guru-guru SD, SMP, hingga SMA. Para pedagang dimulai dari es degan, lontong kikil, hingga kopi pahit, dan beberapa pedagang lainnya layaknya sebuah pasar malam. Masyarakat sekitar hutan Karetan yang membentang di antara 3 desa, Karetan, Gerajagan, Gelagahagung, juga beririsan dengan desa lainnya, Kradenan, Sumberasri, dan Purwoharjo dari segala usia. 13-60 tahun ke atas, para sesepuh yang mengerti sejarah Watu Tumpang hingga Curah Bacok. Para pelaku karawitan, pemusik, peneliti sejarah Belambangan, paranormal, pengkaji mistisisme, para periset, etnografer, dan para perupa di Karetan ataupun di Banyuwangi. Pendapat saya untuk kegiatan di sore hari ini yang diadakan di hutan Karetan jadi sangat positif sekali, karena nanti bisa kedepannya itu membangun, dan kita juga bisa mengkritisi mungkin dari pemerintah setempat atau pihak kedinasan yang mana di jalur hutan Karetan ini masih belum ada penerangan. Nanti ketika diadakan kegiatan ini nggak hanya berkegiatan saja, tapi kita menghasilkan diskusi dan bisa menghasilkan sebuah eksekusi gitu. Terima kasih. Maksudnya atau hanya cuma sebagai video dokumenter terus kemudian Video yang kita sebatas video ya? karena kita salah satunya kita awal terkait pertama kali membuat video dokumenter, dan itu pun tidak ada rencana yang sangat mewah dalam hal itu, hanya kita Nggak ada tujuan untuk seperti itu maksudnya ya? tujuannya ada, Tujuannya sudah ada. tanpa kita melihat. Kenapa kegiatan ini harus didukung dan diproduksi atau dipilih? Karena sangat penting dalam meningkatkan solidaritas dan kolektivitas. Karena dua hal ini menjadi tolok ukur pengembangan sumber daya manusia. Dan pasar sebagai role model yang sudah jadi nampaknya menarik dipinjam watak kerja sebuah pasar dalam memproduksi kebudayaan masa lalu dan masa kini. Bisa diakhiri dan dilanjutin dengan wisata, atau boleh teman-teman yang punya kepentingan boleh meninggalkan masyarakat. Ya, datang ke hutan Karetan terus menyaksikan karya dari Bagas, Echa, dan Mas Iset, aku rasa sangat menarik ya. Jadi ketemu kayak isu-isu dengan konteks lokal, disinggung dengan cara-cara kesenian. Aku rasa ini menjadi satu hal gitu yang memang menarik gitu. Akhirnya bagaimana karya seni tidak cuma memiliki fungsi estetik, tapi bagaimana dimensi-dimensi yang bersinggungan dengan masyarakat. Ya, aku rasa praktek-praktek seperti ini memang harus diperbanyak gitu dan dilakukan agar ya lebih lanjut lagi seni memiliki fungsi yang memang real untuk masyarakatnya. Dan ya, saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah datang atas workshopnya, atas penampilan-penampilan karyanya, dan ya semoga sukses selalu. Untuk memperluas wawasan sebagai makhluk sosial, sekaligus bisa mentransformasi ke istilah zona hijau. Sekalipun ini kerjanya kami sebagai spekulator.